Di aturan yang lama, kalau kita lihat tata cara penghitungan PP pasal 21 ya, Ya. itu kan ada di PR 16 tahun 2016. Ya. Nah, di sana cara menghitung PP 21-nya ada di lampiran. Lampirannya itu Ya, panjang, betul. Lampirannya berbagai banyak sekali. skema penghitungan PP 21 di sana. Oke, berarti ini sebenarnya sangat menguntungkan juga ya bagi penerima penghasilan ketika zakat itu menjadi pengurang penghasilan bruto, otomatis nanti akan mengurangi PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Senang sekali kami dapat menyapa kembali kawan pajak di Impact Podcast, informasi pajak aktual di channel podcast YouTube KPP Wajib Pajak Besar 4. Perkenalkan, saya Noviani. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya. Anjar Sukresno. Gimana kabarnya Mas Anjar? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas aturan baru nih Mas. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2023 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Melalui ketentuan ini, pemerintah menetapkan penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Dengan metode baru ini, rumus penghitungan PPh pasal 21 bulanan dari Januari sampai November menjadi hanya penghasilan bruto sebulan, dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Barulah nanti pada bulan Desember penghitungan PPh pasal 21-nya kembali seperti penghitungan semula. Sebenarnya Mas, dengan adanya skema TER ini tidak menimbulkan isu baru ya Mas ya, tidak menimbulkan beban baru juga bagi pemberi kerja atau bagi penerima penghasilan terkait pemotongan PPh pasal 21-nya. Iya betul Mbak. Banyak nih yang membahas tentang ketentuan PP 21 yang baru ini terkait tarif efektif ya. Di masyarakat juga jadinya bertanya-tanya, ini apakah ada pajak baru nih, apa ada tambahan buat penerima penghasilannya karena menggunakan ada tarif baru, seolah-olah pajak baru, padahal tidak Mbak. Padahal sama ya. Iya sama saja, hanya cara ngitungnya aja yang dipermudah. Oke, kalau saya baca sekilas nih Mas mengenai PP 58 tahun 2023 ini, kemudian kita simulasikan ulang, sebenarnya secara pajak penghasilan aktualnya ketika kita hitung secara keseluruhan tidak ada yang berubah nih. Misalnya dengan penghasilan 10 juta per bulan dengan PTK 0, ketika kita menghitung menggunakan aturan lama dan menggunakan TER ini, di hasil akhirnya sebenarnya sama, tidak ada perubahan dari PPh yang terutangnya. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya terbit Per 58 tahun 2023 ini? Mohon maaf, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini. Ya, apa nih latar belakangnya? Kan seolah-olah ini aturan lama tuh sebenarnya udah settle nih, wajib pajak sudah tahu, ini loh cara ngitungnya seperti ini. Tapi kok diubah dengan tidak mengubah hasil akhirnya sebenarnya sama saja antara aturan lama dengan PP 58 tahun 2023 ini. Ya, begini Mbak. Di aturan yang lama, kalau kita lihat tata cara penghitungan PP pasal 21 ya, itu kan ada di PR 16 tahun 2016. Ya. Nah, di sana cara menghitung PP 21-nya ada di lampiran. Lampirannya itu panjang. Ya, betul. Berbagai skema penghitungan PP 21 di sana. Dan itu kalau secara masyarakat awam mungkin agak kesulitan memahaminya. Kalau buat masing-masing penerima, misalnya saya sebagai pekerja, penghasilan saya 10 juta. Saya agak bingung nih, yang seharusnya PPh 21 terutangnya, saya nggak bisa ngitung sendiri karena cukup rumit penghitungannya. Nah, makanya pemerintah menginisiatif untuk, perlu nih ada aturan yang mengatur supaya lebih mudah. Nah, keluarlah aturan PP 58 ini. Dan itu juga sebenarnya sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang tahun 2021. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 di pasal 21-nya itu memang menyebutkan kalau tarif PP 21 ini kan
sesuai tarif pasal 17. Tapi dapat berbeda apabila pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tersendiri. Tarifnya bisa berbeda. Nah, kalau saya baca nih Mas, di PP 58 tahun 2023 ini, kalau kita baca pasal-pasalnya sebenarnya itu kan sangat simpel sekali, sangat sedikit sekali pasal-pasalnya atau batang tubuhnya itu sangat singkat. Nah, kemudian pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya di PMK 168 tahun 2023. Nah, di sinilah ya di PMK 168 itu skemanya dijabarkan secara detail. Mungkin Mas Anjar bisa cerita nih ke kawan pajak semua gimana sih perubahan-perubahan apa yang diceritakan di PMK 168 tahun 2023 ini. Ya, secara keseluruhan skemanya kan pasti berubah ya. Tadinya kita ngitung bulanan itu menggunakan penghasilan yang disetahunkan. Nah, dengan adanya PP 58 ini kita menggunakan yang namanya tarif efektif. Ya, tarif efektif PPh pasal 21. Jadi nanti ada tabel-tabel untuk penghasilan sekian, terus status perkawinannya apa, tanggungannya berapa, nanti menggunakan tarif tertentu. Nah, itu sesuai tabel. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu ada memperluas lingkup penghitungan PP 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai tapi dia menarik dana pensiun. Dulu aturan sebelumnya itu baru diatur untuk yang dapen. Nah, ini di PMK ini berlaku juga untuk lingkup BPJS TK, Asabri, Taspen. Nah, ini bisa diperjelas di sini di PMK ini. Kemudian untuk zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar oleh pembeli kerja nanti akan bisa langsung masuk bukti potong dari penerima penghasilannya si pegawai. Sebentar, ini saya akan dulu sebentar Mas. Kalau di aturan yang lama nih, untuk zakat itu kan tidak masuk sebagai pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 ya. Pengurang tapi PP 21 dari pemberi kerja. Oh ya, betul. Ya. Jadi ketika menghitung PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, tidak ada pengurang berupa zakat. Ya, karena di bukti potongnya pun belum muncul tuh. Betul. Tapi untuk zakat ini di aturan lama menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang diperhitungkan nanti di SPT tahunan PPh orang pribadinya ya. Nah, sekarang untuk pajak tersebut dipindahin nih ternyata ya. Di PMK 168 2023 untuk zakat sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Ya. Oke, berarti ini sebenarnya sangat menguntungkan juga ya bagi penerima penghasilan ketika zakat itu menjadi pengurang penghasilan bruto, otomatis nanti akan mengurangi PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Oke, lanjutkan Mas. Ya, kemudian juga ada pengecualian kan yang dipotong PP 21 ini. Nah, ini di PMK ini ditambahkan untuk PP 21 yang ditanggung pemerintah. Diperjelas di sini dikecualikan dari pemotongan PP 21. Nah, kemudian untuk seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan itu kan nanti cara ngitungnya penghasilan brutonya dikumpulin dulu dari gaji, tunjangan, misalnya kalau ada rapel, kalau ada bonus, berapa penghasilan brutonya, baru dikalikan dengan tarif efektif. Mudahnya seperti itu. Oke, berarti digabungin dulu nih seluruh penghasilan yang diterima oleh kita sebagai karyawan dalam 1 bulan tersebut, baru nanti dikalikan tarifnya. Iya. Okay. Untuk pegawai nanti hitungannya lebih jelasnya ada rinciannya ya Mbak. Tapi secara garis besarnya gitu untuk yang penghitungan tarif efektif tadi ya. Dan disebutkan juga di PMK ini yang memperjelas untuk penghasilan berupa natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, yaitu jadi penghasilan si penerima. Nah, berarti selaras dengan PMK 66 ya, tentang natura ini. Betul. Oh baik Mas Anjar, berarti atas PP 58 dan PMK 168 tahun 2023 ini juga sudah selaras dengan PMK 66 tahun 2023, sudah mengakomodir penghasilan yang berasal dari natura atau kenikmatan ya Mas ya? Ya betul Mbak. Selain itu juga di PMK 168 ini ada beberapa pengaturan perubahan Mbak. Bukan perubahan sih, lebih ke ya dipertegas, dijelaskan lagi. Yang pertama tentang pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Jadi ini dipertegas kalau misalnya kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional ini dikecualikan dari perhitungan PP 21 ini. Dan juga
yang baru ini pengecualian terhadap orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu dikecualikan dari melakukan pemotongan PP 21. Terus juga orang pribadi pemberi kerja yang melakukan pembayaran tapi kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan dari pemberi kerja tersebut. Oke, Atau sebentar Mas. Ini agak membingungkan. Contohnya gimana nih Mas? Kalau yang terakhir tadi itu. ya contohnya misalnya saya usaha Hmm. dagang elektronik ya. Karena AC saya rusak, saya panggil nih tukang AC. Oke. Nah, atas jasa yang diberikan tukang AC tadi, karena tidak terkait dengan pekerjaan saya, misalnya AC-nya AC yang di rumah gitu ya, nah itu tidak dilakukan pemotongan PPh atas jasa tukang AC tersebut. Oh baik, berarti karena Mas Anjar usahanya dengan pemberian penghasilan tadi berbeda, bukan terkait dengan kegiatan usaha Mas Anjar. Ya, Berarti ketika Mas Anjar bayar tukang AC untuk perbaikan rumah, tidak melakukan pemotongan ya, meskipun kita memberi penghasilan kepada si tukang AC ya, itu. itu mempertegas karena kan tidak berkaitan dengan usaha Ya, dari si pedagangnya tadi. iya. Karena kan nanti memang nggak bisa dibiayakan kalau misalnya si pedagang itu berdasarkan pembukuan ya, Oh, laporan keuangannya. baik. Kemudian juga ada lagi, ini mempertegas untuk orang pribadi yang mempunyai asisten rumah tangga misalnya. Jadi ya udah dipertegas ini kalau misalnya ada pembayaran kepada asisten rumah tangga, tidak usah dipotong PPh-nya, tidak ada kewajiban untuk memotong PPh. Disebutkannya sih di sini di PMK ini yang dikecualikan yaitu yang semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian di PMK ini juga menggabungkan PMK biaya jabatan atau biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian berdasarkan PMK 250 tahun 2008 dan PMK 102 tahun 2016. Ini digabungkan jadi satu ke dalam PMK ini. Kemudian juga menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tadi berupa bantuan sumbangan, hibah, itu masuk di sini pengaturannya. Kemudian juga di PMK ini menaikkan perhitungan PP 21 dokter. Ada contohnya nanti Mbak. Sebelumnya kan sebelumnya di peraturan Dirjen ya, Per16, sekarang dinaikkan ke PMK 168. Nah, kemudian juga menegaskan nih Mbak, di PMK ini kita ditegaskan kalau ada hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan, tapi tidak ada kewajiban pembuatan bukti potong jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Jadi misalnya pemberi kerja membayarkan penghasilan buat pegawai gitu ya, tapi ternyata PPh 21-nya nihil. Misalnya sebulan masih di bawah PTKP, di bawah tabel yang sesuai tabel TER, ternyata tarifnya 0, jadinya 0 rupiah, nihil. Kalau yang seperti itu dibuatkan bukti potong karena karena pemberi kerjanya membayarkan. Ada melakukan pembayaran, ya. Meskipun tidak ada pajak penghasilannya, ya, tetap si pemberi kerja bikin bukti potong. Tapi kalau emang nggak ada pembayaran ya nggak usah bikin bukti potong. Ditegaskan di sini seperti itu. Oke, berarti di sini yang benar-benar tidak harus membuat bukti potong adalah jika memang tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Iya, itu betul. Tidak perlu bikin bukti potong. Kemudian ditegaskan juga nih Mbak di sini kalau ada lebih bayar karena pembetulan yang bayar lebih bayar karena pembetulan itu bisa dikompensasi ke masa berikutnya. Dan nggak harus berurutan. Ya, bisa lompat. Kalau dulu itu harus berurutan ya? Sebenarnya dulu nggak dipertegas aja diatur di kartunya, tidak dicontohkan. Iya, kalau tidak dipertegas kan kadang kita, sebagai pemberi kerja kita ragu-ragu juga ya. Ini boleh nggak sih dikompensasikan lompat masa atau harus berurutan ke masa selanjutnya? Nah, di aturan ini sudah diberi ketentuan yang lebih tegas lagi. Ternyata jika ada kelebihan pembayaran boleh dikompensasikan, tidak harus berurutan, bisa lompat masa. Ada lagi Mas? Satu lagi Mbak. Penyesuaiannya yaitu kalau untuk PNS yang menerima penghasilan dari dua pemberi kerja, dua-duanya dari sumbernya dari APBN atau APBD. Nah, dia wajib membuat surat pernyataan. Oke, nanti untuk PNS ya, harus bikin surat pernyataan kalau pegawai PNS tersebut memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau dari sumber APBN APBD. Ya, misalnya kan kalau anggota Polri PNS juga kan ya, kadang kan diperbantukan di instansi lain, misalnya di KPK. Misalnya dua-duanya memberikan penghasilan. Nah, ini dia harus ada surat pernyataan. Oke, Mas. Nah, kalau kita melihat tarif TER nih, ini kan sebenarnya di tabelnya tuh ada banyak sekali tarifnya, ada bermacam-macam. Nah, kadang juga
bikin kita jadi bingung nih sebagai pemberi kerja, mungkin bingung ini kita menggunakannya tarif yang mana sih? Nah, nanti mungkin Mas Anjel bisa menjelaskan nih perbedaannya perhitungan tarif yang lama dengan tarif yang TER ini Mas, seperti apa penghitungannya? Iya, kalau dari aturan yang lama kan Mbak ya, kita harus tahu penghasilan gaji, tunjangannya berapa, Iya, betul. terus nanti ada pengurang-pengurangnya tuh, pengurang maupun penambah ya kan, misalnya ada iuran pensiun, ada iuran BPJS dan asuransi dan lain sebagainya lah. Nah, itu pun nanti masih perlu disetahunkan dulu, baru ketahuan nanti PPh setahun berapa, dibagi lagi 12, PPh 21 per bulannya berapa. Belum nanti kalau ada bonus, penghitungannya perlu dipisah-pisah dulu Iya, tanpa betul. bonus, terus baru yang ada bonus berapa, selisihnya baru jadi tambahan PPh 21 atas bonusnya. Kurang simpel kalau Jadi harus memisahkan dulu ya, menghitung, menggabungkan ya satu persatu, menghitung kemudian lagi. dihitung pajaknya, terus diselisihkan gitu. Nah, di PMK 168 ini dan PP 58 mengatur tentang adanya tarif efektif. Jadi cukup tahu penghasilan brutonya itu berapa. Penghasilan brutonya ya include gaji, tunjangan, misalnya ada bonus, nanti nah itu digabungkan dulu, baru nanti dicari di lapis mana nih kena tarif yang berapa. Itu lebih simpel kan, kita juga mengikuti sebenarnya banyak negara lain, negara maju juga sudah menggunakan tarif efektif ini ya Mbak ya. Jadi ya kita mengikuti yang lebih simpel kan lebih baik juga. Oke, baik. Kawan pajak, jadi sebenarnya dengan berlakunya tarif efektif rata-rata PPh pasal 21 ini, sebenarnya semakin mempermudah penghitungan PPh pasal 21 tiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan November. Hanya saja mungkin ketika kita melihat aturannya, banyak sekali nih tarif efektifnya. Karena ini bukan ujian ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak lupa berapa tarifnya, tinggal lihat contekannya nih di PP 58 tahun 2023 dan di PMK 168 2023. Jadi sebenarnya kawan pajak tidak perlu khawatir, tidak perlu aduh ini gimana cara ngitungnya. Tinggal nanti kalau lupa lihat lagi nih, baca lagi di PMK-nya atau di PP-nya. Oke Mas Anjar. Nah, mungkin untuk biar kawan pajak ini ada sedikit gambaran terkait dengan TER ini, kita kasih sedikit satu contoh ya Masnya. Saya bacakan satu kasus, misal nih saya punya penghasilan dari pemberi kerja, penghasilan saya itu 10 juta per bulannya Mas. Kemudian saya juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Lalu cuman kalau di sini saya posisinya perempuan ya. Oke, jadi kita coba simulasinya suami saya deh. Suami saya punya penghasilan 10 juta. Kemudian bayar uang pensiun 100.000 per bulan. Suami saya sudah menikah dengan saya dan belum memiliki anak. Kalau belum memiliki anak kan berarti PTKP-nya kawin dengan nol tanggungan ya. Oke. Nah, di sini gimana perbedaannya penghitungan PPh pasal 21-nya ketika menggunakan tarif efektif rata-rata atau dengan dibandingkan dengan menggunakan tarif yang lama nih, menggunakan aturan yang lama. Ini penghitungannya jadinya gimana nih Mas, kalau seperti ini? Iya, mungkin lebih jelasnya nanti bisa lihat di tabel juga ya kawan pajak ya. Jadi tadi ada gajinya 10 juta ya Mbak ya, Ya, gaji 10 10 juta, juta. berarti kan ada biaya jabatannya masih maksimal 5%, kita peroleh 500.000, biaya jabatan 500.000, iuran pensiun 100.000, jadi penghasilan neto sebulannya 9.400.000. Nah, kalau cara yang lama kan seperti ini ya, jadi neto setahunnya berapa, dikali 12, terus juga PTKP-nya PTKP setahun, tadi sesuai PTKPK 0, kemudian kita akan tahu penghasilan kena pajak setahunnya, kalau lihat di penghitungan di sini, jadi 54.300.000. Kemudian PP yang 21 yang terutang, jadinya 2.715.000. 1 tahun ya? Satu tahun. Nah, baru dibagi 12 lagi. Kalau dia jadinya per bulan itu 226.250.000. Oke, ini untuk mekanisme penghitungan PPh pasal 21 untuk aturan sebelum PP 58 tahun 2023. Iya, kalau menggunakan aturan PP 58 tahun 2023 jadinya gimana nih Mas? Nah, kalau menggunakan PP 58 ini berarti penghasilan sebulan tadi
penghasilan bruto ya, Ya, totalnya 10 juta ini misalnya udah include lah 10 juta ini udah include tunjangan segala macam. Nah, kemudian PPh setahunnya tadi kan 2.715.000 ya. Iya, dengan perhitungan yang lama ya. Kemudian kalau kita lihat di sini menggunakan tarif efektif, maka Januari sampai November karena tadi 10 juta ya penghasilan sebulannya, kemudian menikah ya Mbak ya, menikah dan belum ada tanggungan, jadi kanol ya kita sebutnya, itu ada tarifnya menggunakan yang 2%. Ternyata ya kalau kita lihat tabel ya. Oke, berarti kita lihat dulu nih secara PTKP, nanti dilihat tarifnya menggunakan tabel tersebut ya, berdasarkan PTKP-nya. Berdasarkan PTKP dan ketahuan pakai tarif yang berapa besarnya, tinggal dikalikan. Jadi 10 juta dikali 2% misalnya. Berarti langsung dari brutonya dikalikan tarif efektifnya. Iya, betul. Ketahuan 200.000 per bulan. Jadi dari 200.000 per bulan ini misalnya penghasilan brutonya tetap ya dari Januari sampai November. Berarti yang sudah dibayarkan tadi 200.000 selama 11 bulan. Dari Januari sampai dengan November. Iya, 11 bulan. Berapa itu Mas? 2.200.000 kan? 200, ya 2.200.000. Nah, baru nih untuk yang Desembernya seperti apa? Desembernya kita menghitung seperti cara yang lama. Menggunakan perhitungan seperti sesuai pasal 17. Jadi ada layer-layernya kan ya, udah penghasilan 0 sampai 60 juta yang kena 5% dan berikutnya gitu ya, nanti sampai 35% kalau misalnya penghasilannya 5 miliar. Seperti itu. Jadi tinggal dikurangkan saja nanti Desember. Tadi sesuai penghitungan pasal 17 tarifnya PPh-nya 2.715.000 dikurangi dengan 2.200.000, maka PPh yang dibayarkan atau terutang di Desember jadi 515.000. Berarti sebenarnya hanya membayar sisanya saja di bulan Desember ya. Karena pada prinsipnya untuk penghitungan PPh pasal 21 ini hasil akhirnya sama antara aturan yang lama dengan aturan TER saat ini ya. Hanya saja mekanismenya saja yang berubah, menyederhanakan penghitungan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan November menggunakan tarif TER tersebut. Nanti tarif TER-nya silakan kawan pajak bisa mencari di tabel PMK 58 tahun 2023 dan disesuaikan dengan penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana status pernikahannya ya? Ada yang mungkin sudah menikah, belum menikah, berapa tanggungannya, nanti bisa dilihat berapa status perkawinan atau status PTKP kawan pajak semua, baru ketemu tarif TER yang sesuai dengan penghasilan kawan pajak ya. Jadi memang benar untuk PP 58 tahun 2023 ini tidak menimbulkan isu adanya beban baru PPh pasal 21 baik bagi si pemberi kerja maupun si penerima penghasilan ya Mas ya. Jadi sebenarnya Pak kawan pajak tidak perlu khawatir nih terkait penghitungan PPh pasal 21 menggunakan mekanisme TER ini ya Mas. Iya, jadi dalam 1 tahun nanti jumlahnya sama, tapi bisa jadi per bulannya yang berbeda dibandingkan dengan perhitungan yang lama. Baik. Kawan pajak, saya ucapkan terima kasih banget nih Mas atas sharingnya untuk PP 58 tahun 2023 ini. Iya, ini kan kita baru kulitnya aja ya Mbak. Betul. Nanti kawan pajak bisa ya tungguin aja nanti episode berikutnya kita akan bahas akan ada pembahasan lebih lanjut tentang PP 58 dan PMK 168 ini. Tentunya yang lebih rinci lagi ya Mbak. Intinya ini spill-nya dulu nih. Kita bahas dulu supaya kawan pajak bisa tahu lah, ternyata TER ini gambaran besarnya seperti ini. Nah, jika kawan pajak ingin mengetahui lebih detail lagi bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 yang kawan pajak terima, kawan pajak bisa menyimak untuk podcast edisi selanjutnya. Iya, masih banyak Mbak, ada pegawai tetap, bukan pegawai. Nanti kalau misalnya pakai di gross up seperti apa, itu kan pasti menarik lah. Betul, Mas. Dari penjabaran yang sudah disampaikan oleh Mas Anjar tadi, ada beberapa hal yang dapat saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah tarif pemotongan PPh pasal 21 terkait PP 58 tahun 2023 ini terdiri dari tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau yang biasa disingkat dengan TER. Kemudian tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian, di mana tarif efektif bulanan ini terdiri dari
3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP yang masuk dalam golongan PTKP TK0, TK1, dan K0. Untuk kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang masuk dalam golongan status PTKP-nya TK2, TK3, K1, dan K2. Sedangkan untuk kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP K3. Demikian pembahasan mengenai skema pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024. Bagi kawan pajak yang akan bertanya, silakan dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Noviani. Saya Anjar Sugresno. Kami pamit undur diri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di Impact Podcast selanjutnya. Salam sehat selalu. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.